Islam, aksi bela Islam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, siyadatul habaib asy-syurafa, sa'adatul ulama al-fudala, wa jami'il hadirin al-ahibba rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin. Allahumma zidna ilma. Amin. Warzuqna fahma. Wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Tajaballahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para tokoh segenap jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali dikumpulkan pada majelis ini. Kita sama berharap mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita lanjutkan. Pada hari ini alhamdulillah masih ada beberapa tokoh kita yang datang dari daerah yang ikut menyempatkan diri hadir bersama kita di tempat ini. Di sini ada Tuan Guru Tunku Muslim At-Tahiri, itu Ketua Tanfizi TPD FPI Nanggro Aceh Darussalam. Dan di sini juga ada itu Akhina Al-Fadil Habib Hashim, Habib Zakaria Abah Hashim. Beliau adalah Imam FPI Kalimantan Selatan. Dan juga di sini ada Imam FPI Madura, yaitu Habib Alwi Ba'agin, yang datang dari Sampang Ketapang. Kemudian di sini masih ada dari tempat-tempat lainnya, tidak saya sebutkan satu persatu. Ada Ustadz Khairuddin dari Surabaya, ada Ustadz Hairul dari Solo. Nah, mudah-mudahan sekembalinya beliau nanti ke daerah masing-masing Allah berikan keselamatan, dan tetap punya semangat berjuang, dan semoga dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ahiba'il kiram, sebelum saya mulai, saya mau ingatkan bahwa saat ini kita punya majelis ini sudah disiarkan langsung baik oleh radio streaming FPI maupun TV streaming FPI. Jadi TV streaming FPI ini bisa dibuka lewat beberapa link. Salah satunya bisa dibuka lewat web, bisa juga lewat medsos, bisa dibuka lewat Facebook. Jadi ini juga disiarkan langsung. Karena itu saya minta khususnya yang duduk di depan supaya nanti kru TV ini nggak protes lagi ke saya.
Ini kenapa di samping kanan ini saya tutup supaya orang nggak mundar mandir. Karena kru TV ini protes kalau banyak orang mundar mandir di depan kamera. Nah, karena itu di TV kelihatan mundar mandir. Apalagi kalau banyak yang bisikin saya. Nanti di TV kelihatan, oh ini tukang-tukang bisik, habis berisik. Jadi kalau ada yang mau ditanya, ada pesan nggak usah bisik, tulis saja di kertas, berikan ke Habib Thohir di sini atau ke Habib Muhsin, letakkan di sini. Sebab semua ini terekam kamera. Anda nyengir kelihatan, Anda jalan kelihatan, Anda diri kelihatan, dan ini banyak yang tonton di mana-mana. Ini sengaja saya beritahukan supaya kita bisa memposisikan diri. Nah, baik. Nah, maka itu kita siapkan tempat wudhunya di sana supaya mereka yang berwudhu langsung ke sebelah kiri daripada majelis, yang duduk di belakang bisa di belakang majelis. Nah, jadi tolong sekali lagi jangan sampai nanti kru TV-nya protes semua. Nah, pernah sekali waktu tayangan yang kelihatan punggung orang. Jadi satu layar TV punggung doang yang kelihatan. Karena ada yang berdiri di sini menghalangi kamera, nggak bergerak dia. Nah, karena itu mudah-mudahan itu nggak terjadi lagi. Nah, baiklah ya kawan. Pada hari ini, sebagaimana sudah kita umumkan, kita akan melakukan evaluasi daripada aksi bela Islam ketiga. Nah, perlu saya umumkan dulu atau beritahukan, pada tanggal 6 Oktober ketika FPI DKI yang dipimpin oleh Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas melakukan pelaporan tentang kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok, jujur saat itu sikap polisi seperti enggan untuk menindaklanjuti. Tanggal 6 Oktober sepertinya enggan untuk menindaklanjuti laporan. Nah, setelah kita datangi berkali-kali, keengganan itu makin tampak, sehingga digelarlah aksi bela Islam yang pertama pada tanggal 14 Oktober. Nah, setelah digelar aksi bela Islam yang pertama 14 Oktober yang dilaksanakan di depan kantor Reskrim Mabes Polri dan Balai Kota, hikmahnya, manfaatnya yang diberikan oleh Allah adalah sejak saat itu baru laporan itu diproses. Nah, baru laporan itu diproses karena ada komitmen dari kepolisian setelah ada aksi bela Islam 1 bahwa mereka akan memproses. Nah, proses itu kita ikuti. Nah, setelah kita ikuti, kita mencium ada aroma intervensi, baik dari kalangan partai politik berkuasa maupun dari kalangan istana, sehingga polisi dalam bekerjanya menjadi kikuk. Dari atas ditekan supaya proses ini tidak berjalan, dari bawah didorong oleh umat Islam supaya proses ini berjalan. Nah, oleh karenanya kita gelarlah aksi bela Islam kedua pada tanggal 4 November. Nah, begitu digelar aksi bela Islam kedua, sempat terjadi sedikit letupan depan istana, tapi sama sekali tidak berhasil memprovokasi aksi tersebut menjadi aksi kerusuhan. Aksi tetap berjalan damai sampai selesai. Nah, hasilnya adalah polisi berani maju selangkah dengan menetapkan Ahok sebagai tersangka. Jadi kalau ada yang bilang aksi bela Islam ini demo nggak ada gunanya, siapa bilang? Kita ini lagi berhadapan dengan satu kekuatan politik yang luar biasa. Mereka menekan aparat dari atas, kita mesti dorong dari bawah. Ini aksi tekan dan dorong, ini bukan aksi sembarangan. Nah, kemudian
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kami datangi Mabes Polri, kami dialog dengan Kapolri. Kami tetap minta Ahok harus ditahan. Kami berikan waktu beberapa hari. Kalau sampai 3 hari tidak ditahan juga, sampai tanggal 18 November waktu itu, kami sudah ingatkan, kami akan umumkan kembali untuk aksi bela Islam ketiga. Mereka pikir kita cuma ngancam, saudara. Ternyata tetap tidak ditahan. Dan akhirnya kita umumkan aksi bela Islam ketiga yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember. Nah, setelah kita umumkan, luar biasa dahsyatnya penggembosan. Ini penggembosannya jauh lebih dahsyat dibandingkan penggembosan aksi bela Islam yang kedua. Sebetulnya aksi bela Islam kedua juga digembosi. Nah, tapi mereka gagal. Mungkin karena mereka gagal, mereka belajar dari kegagalan tersebut, mereka tingkatkan tekanan penggembosan karena mereka tidak mau gagal untuk yang kesekian kali. Nah, kali ini penggembosannya terang-terangan, yaitu ada instruksi tertulis kepada Kapolda di seluruh Indonesia untuk melarang dan menghalang-halangi warga daerah itu berangkat ke Jakarta dalam rangka aksi bela Islam 3. Bahkan nggak sampai di situ. Bahkan perusahaan-perusahaan transportasi itu disurati secara resmi supaya mereka tidak menyewakan mobil-mobil mereka kepada masyarakat. Itu resmi, kita dapat surat-surat tembusannya. Nah, kemudian tidak sampai di situ. Bahkan kita lihat di Jakarta ini saja ada helikopter terbang bikin selebaran, disebar kemana-mana. Hampir tiap kelurahan dibikin baliho supaya orang tidak hadir aksi bela Islam yang ketiga. Kemudian ada fitnah, katanya ini aksi makar. Ini semua dalam rangka penggembosan. Kemudian ada fatwa depan presiden dari seorang kiai, pimpinan ormas Islam besar, mengatakan sholat Jumat di jalan tidak sah. Ini semua saudara untuk penggembosan. Jadi ini penggembosannya dahsyat. Bahkan ada helikopter diturunkan di Bakahuni itu untuk menghalangi mobil tidak masuk ke pelabuhan supaya tidak bisa nyebrang, yaitu ke Merak. Sampai pilotnya tentara dan bawa itu pesawat nangis di pintu pesawat. Kenapa dia nangis? Karena umat desak supaya kapal disingkirkan. Dia nangis di satu sisi dia ingin bersama rakyat, di sisi lain dia ditekan atasan. Ini kejadian di mana-mana. Nah, belum lagi yang dari Sumatera Barat. Jadi begitu mereka datang dengan puluhan bis, itu sudah dicegat di jalan, ya dirazia, diturunkan. Kemudian ada jembatan yang sebetulnya nggak rusak. Tahu-tahu dan taruh beko di sana, katanya lagi betulin jembatan supaya orang nggak liwat. Itu sampai 6 jam ditahan. Nah, jadi di mana-mana digembosi. Di mana-mana digembos. Jadi kalau kita pakai hitungan logika, maaf, kalau kita pakai hitungan logika, mestinya aksi 212 itu gagal. Gagal. Artinya gagal, ya kempes. Jangankan untuk berlipat ganda, untuk menyaingi aksi bela Islam 2 atau 1 saja nggak bisa. Nah, tapi setelah itu apalagi yang terjadi? Nggak sampai di situ. Pernyataan-pernyataan, yaitu pimpinan-pimpinan keamanan di televisi yang begitu keras, sampai kelihatan tegang. Ini negara kayak mau perang sudah. Nggak sampai di situ aja. Sejumlah tokoh kiai habaib didatangi, dibujuk supaya tidak hadir di aksi bela Islam ketiga. Ini semua dalam rangka penggembosan. Habis-habisan penggembosan, saudara. Tapi alhamdulillah setelah kita lakukan komunikasi-komunikasi, dialog-dialog, diskusi-diskusi, akhirnya kita terima keinginan pemerintah untuk digelar di Monas, tapi dengan syarat-syarat yang kita minta. Jadi mereka minta 1, sholatnya di Monas. Kita setuju, tapi kita minta 10.
10 apa saja, kita minta semua pintu Monas dibuka, tidak boleh ada yang ditutup. Kemudian yang kedua, kita minta harus ada pintu-pintu tambahan. Pagar-pagar harus dibongkar yang ada di Monas, supaya tidak terjadi penyempitan jalan. Jadi apa sesulitnya pagar-pagar itu, bawa tukang las, bongkar-bongkarnya. Dan ternyata itu dipenuhi. Kemudian ada tambahan, pemerintah mesti sediain toilet sebanyak-banyaknya. Dan itu dipenuhi. Kemudian nggak sampai di situ, kita katakan kita yang atur softnya. Sebab kalau mereka yang atur softnya, nanti urusannya softnya bukan soft syar'i, jadi soft politik sudah. Ya, soft syar'i sama soft politik beda. Kalau soft politik nanti dibelok-belokin supaya kita tidak lagi menghadap kiblat, tapi sesuai keinginan mereka. Karena keinginan mereka supaya soft itu tidak nyambung ke HI. Bagaimana caranya? Ya caranya gampang, Ka'bahnya pindahin dulu. Ini sekarang ini Monas, dia ngadep kiblat ke sana, ya otomatis dia punya soft akan nyambung ke HI. Nah kalau nggak mau nyambung ke HI kan kiblatnya mesti dilurusin dulu. Tapi dia pada memindahin Ka'bah semuanya. Nah itu kita sepakati. Jadi kita sepakati harus ikut kiblat syar'i. Menghadirkan MUI, menghadirkan Departemen Agama, kita atur softnya. Kemudian panggung, silakan mereka yang buat. Toa kita minta sekeliling Monas semua harus ada toa. Lumayan dia nggak nyewa lagi. Alhamdulillah. Ya bukan, kalau nyewa anak amburan duit dari mana? Masya Allah, semua yang kita minta dipenuhi saudara. Dan yang paling penting adalah bahwa pemegang acara tetap harus ada di tangan GNPF. Tidak boleh. Dan yang bicara di atas panggung harus seizin GNPF. Ada beberapa ustadz diajukan oleh polisi, kita tolak. Habib yang ini nih, kita lihat siapa? Nggak meyakinkan. Ya. Saya tolak. Saya nggak perlu sebutin namanya lah. Ada beberapa yang diajukan kepada panitia, ke Kiai Misbah, ke Kiai Zaitun. Terus di sini saya, Beb, nih ada permintaan. Apa? Si Anu untuk naik, saya lihat dulu. Ya. Ini alamat belok ngomongnya ntar. Nah, yang belok-belok enggak, kita nggak kasih saudara. Ya, alhamdulillah itu semua dipenuhi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak diizinkan sholat di HI, tapi buntut sos sampai ke HI. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, alhamdulillah. Jadi kalau saya mau hitung-hitung, yaitu syaratnya memang cukup banyak kami berikan, dan semua syarat akhirnya dipenuhi. Alhamdulillah. Cuman sekarang polisi hari lagi bingung menjawabnya nih. Kita mau aksi di HI nggak boleh, sekarang partai boleh. Hari ini ada aksi partai saudara. Padahal ada keputusan gubernur nomor 12 tahun 2016 di bab kelima bagian ke-1 pasal ke-7 ayat 2 bahwa di Car Free Day tidak boleh digunakan untuk kepentingan partai politik. Ini kan aturan. Dia buat aturan, dia enggak. Kalau kita nggak boleh langgar aturan, kalau dia boleh. Luar biasa ini negara, ngawur tidak? Jadi nanti kita dengar saja apa jawaban polisi. Polisi mesti jawab sudah. Dan kita akan tanya itu saudara. Jadi kenapa kami kemarin di HI nggak boleh, kok gerombolan yang ini boleh? Ada apa? Wah, mereka pakai bendera partai. Ada Golkar, ada Nasdem, ada Hanura. Mereka pakai seragam, mereka pakai bendera. Ini ada aturannya, tidak boleh. Polisi harus konsisten dalam penegakan hukum. Jadi kita minta seluruh pimpinan partai yang hari ini menggunakan HI, saudara, untuk kepentingan partai politik harus semua dipanggil dan diperiksa di kepolisian. Takbir, takbir. Emang nasib mereka siang mulu sudah.
Aksi Bineka yang pertama 19 November di hari Jamban sedunia. Begitu bikin aksi Bineka yang kedua tanggal 30 November, kata orang Jawa hari Rebo Wakasan. Sekarang dia bikin lagi yang ketiga di Car Free Day yang dilarang undang-undang. Emang udah pada bingung mereka semua. Alhamdulillah. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Alhamdulillah. 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 Baik saudara, sekarang untuk menyingkat waktu saya bacakan saja yaitu poin-poin penting untuk kita evaluasi pada hari ini. Yang pertama, walaupun aksi bela Islam ketiga telah digembosi secara habis-habisan dengan berbagai macam cara, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata yang menghadiri aksi 212 saudara bukan hanya banyak, tapi juga berlipat ganda dibandingkan aksi sebelumnya. Pertanyaan saya, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir. Jadi tanpa pertolongan Allah tidak akan pernah mungkin saudara aksi 212 bisa dihadiri oleh umat Islam sebanyak itu. Itu semua adalah pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, saat terjadi penggembosan melalui teror dan ancaman, termasuk tekanan terhadap perusahaan transportasi, yang menakjubkannya Allah gerakkan hati hamba-hambanya dari Ciamis untuk melawan tekanan tersebut dengan berjalan kaki ratusan kilometer, yang kemudian menakjubkannya di sepanjang jalan mereka disambut oleh masyarakat dengan air mata keharuan, dengan makanan, dengan minuman, dengan bantuan. Berangkat dari Ciamis nggak bawa bekal, sampai di jalanan bekal bisa ada 5 truk sudah. Di jalanan orang kasih roti, orang kasih buah, orang kasih segala macam untuk keperluan makan minum mereka di jalan. Nah, saya mau tanya, ini siapa yang menggerakkan? Allah. Siapa yang menggerakkan? Allah. Anugerah siapa? Allah. Karunia siapa? Allah. Pertolongan siapa? Allah. Takbir. Allah. Tanpa pertolongan Allah, nggak ada yang mau jalan kaki sampai ratusan kilometer sudah. Dan itu mempengaruhi secara psikologis umat Islam yang lain. Akhirnya dari Bandung ikut jalan kaki, dari Bogor ikut jalan kaki, dari Depok ikut jalan kaki. Akhirnya orang Jakarta malu ikut jalan kaki juga. Saya lihat yang dari Condet jalan kaki, dari Matraman jalan kaki, Petamburan jalan kaki juga. Luar biasa saudara. Sampai saya punya istri, ini mobil dari siapa? Enggak mau, malu sampai Ciamis. Jalan kaki ibu-ibu sampai ke Monas. Nah, ini artinya apa? Ini energi Ciamis luar biasa. Ini mempengaruhi, mendorong yang lain. Jadi dengan peristiwa tersebut Allah tunjukkan kebesarannya, Allah tunjukkan kekuasaannya. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu untuk menggembosi kekuatan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi saya tanya, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir. Nah, sekarang yang ketiga, saudara. Diperkirakan peserta aksi 411, aksi bela Islam yang kedua, itu yang turun adalah 3,2 juta orang. Sementara aksi 212, saudara, itu disepakati jumlahnya dengan Google Map, foto dari atas, itu lebih dari 2 kali lipat yang 212. Kalau yang 212 perkiraan 3,2 juta, yang 411 maksudnya
Yang 411 aksi bela Islam 2, perkiraan 3,2 juta itu dengan asumsi yang menggunakan kendaraan umum, khususnya kereta api. Karena dalam info yang kita terima dari PT Kereta Api Indonesia, bahwa kegiatan sehari-hari kereta api di seputar Jakarta ini membawa pekerja masuk Jakarta itu setiap hari kurang lebih 750.000 orang per hari. Khusus pada tanggal 4 November waktu aksi bela Islam 2 itu yang masuk meningkat 400%. Artinya 750.000 kali 4 sama dengan 3 juta. Yang 750.000 adalah pekerja, yang 2.250.000 adalah peserta aksi. Nah, itu belum yang naik bis, belum yang naik mobil pribadi, belum yang naik taksi, belum yang naik motor. Makanya diperkirakan 3,2 juta orang. Artinya hitungan itu logis dan ilmiah. Nah, sementara aksi 212 kemarin, nah itu dari hasil foto Google Map dan lain sebagainya, saudara, itu menunjukkan kepadatan lebih dari 2 kali lipat yang 411. Berarti kalau 3,2, 2 kali lipatnya 7,4. Saudara, lebih dari itu diperkirakan saudara 7,5 juta orang. Nah, sekarang saya mau tanya saudara, itu anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Saudara, tidak ada seorang habib pun, tidak ada seorang syekh pun, tidak ada seorang kiai pun, tidak ada satu ormas pun, apalagi parpol, yang mampu untuk mengumpulkan orang sebanyak itu dengan satu tujuan untuk membela agama. Nggak ada saudara. Itu semua terjadi karena nasrun minallah. Tidak lain dan tidak bukan adalah pertolongan Allah. Jadi sekali lagi saya tanya, itu anugerah siapa? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir. Takbir. Yang keempat, semua keindahan, persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan umat Islam yang pernah terlihat pada aksi bela Islam 1 dan 2, maka pada aksi bela Islam yang keempat, yang ketiga, jauh lebih jelas dan nyata lagi, saudara. Artinya, pada saat aksi bela Islam 2, umpamanya, kita lihat keindahan persaudaraan itu hanya di lokasi aksi, saling berbagi, atau katakan mereka saling memberi, mereka saling menjaga, mereka saling melindungi, terjadi hanya di lokasi aksi. Tapi kali ini persaudaraan tersebut terjadi sudah bukan hanya di lokasi aksi, seperti yang tadi kita ceritakan, bagaimana warga bahu membahu menolong mereka yang jalan kaki dari Ciamis ke Jakarta. Artinya sentuhan itu masuk ke kampung-kampung, sentuhan itu masuk ke daerah-daerah. Nah, ini yang kita katakan nuansa kebersamaan umat Islam jauh lebih terang benderang nyata pada aksi 212 dibandingkan dengan sebelumnya. Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir. 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 Sallu ala nabi. Yang kelima, aksi bela Islam 212 yang semula dilarang sholat Jumat di HI harus di Monas, saudara. Kemudian kita terima di Monas, ternyata begitu pelaksanaannya, saudara, itu soft yang paling akhir di belakang, yaitu di arah ke timur, saudara, itu sampai lewat Senen ke Cempaka Putih. Sementara soft sayap kanannya, saudara, ke barat daya itu sampai ke Bundaran HI.
Jadi yang semula dilarang nggak boleh ke hati, akhirnya apa? Akhir terpakai juga buat sholat Jumat, sudah. Saya mau tanya sekarang, saudara, itu anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir, takbir. Jadi yang pengen kita sholat di hati siapa? Allah, saudara. Enggak bisa diatur-atur sama manusia. Turidu walakin Allah fa'alul lima yurid. Saya punya kehendak, Anda pun juga punya keinginan, tapi yang berlaku tetap kehendak Allah. Kehendak Allah di atas semua kehendak. Alhamdulillah. Nah, sekarang baik, saudara. Yang berikutnya, yang nomor 6, yang kena, aksi bela Islam ketiga, yang semula, saudara, diprotes oleh aparat, ditolak oleh aparat, bahkan ya terus terang digembosi oleh aparat, saudara, di mana-mana digembosi, saudara. Pemerintah ikut menggembosi, tapi pada detik-detik terakhir, tahu-tahu justru aparat ikut dari panitia, ikut memfasilitasi, saudara, ikut mempermudah. Saya mau tanya, anugerah siapa? Siapa yang membolak-balikan hati? Siapa yang membolak-balikan hati? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir. Sallu ala Nabi. Baik, saudara. Yang berikutnya lagi, yang ketujuh, ada yang tidak kalah menarik. Itu sampai hari Kamis sebelum aksi bela Islam, sejumlah petinggi negara membujuk, termasuk MUI, supaya presiden itu hadir sholat Jumat bersama umat. Presiden masih nolak. Enggak, presiden nggak mau, sudah. Alasan presiden, itu orang-orang kasar. Nah, nanti mulut mereka kasar, nanti terlalu banyak permintaan. Enggak, presiden nggak mau hadir. Sampai Jumat pagi pun nggak mau hadir. Beliau hilang dari istana, nggak ada di istana. Beliau pergi ke tempat lain, saudara. Tapi entah kenapa, tiba-tiba jam 10 balik ke istana, kumpulkan beberapa menteri, rapat. Sebagian menteri bilang, jangan hadir, Pak. Intelijen bilang, bahaya, Pak. Jangan kaget, karena yang mengelola intelijen istana adalah Goris Mere, sudah. Jadi jangan kaget. Jadi masih mempengaruhi. Sementara waktu presiden, saudara, memberikan pandangan yang mesti hadir. Sebab kalau nggak hadir nanti orang bilang presiden nggak sholat Jumat. Masa sholat Jumat aja nggak hadir? Jadi presiden bingung, sudah. Tapi subhanallah, akhirnya di detik-detik terakhir, saya sendiri nggak tahu kalau presiden mau datang. Enggak, saya nggak tahu. Saya cuma tahunya bahwa nanti yang akan menjadi khotib Jumat adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, saudara. Nah, sampai menjelang Jumat, karena Kiai Haji Ma'ruf Amin belum tiba, saya dibisikkan oleh panitia, Habib, teman-teman sepakat kalau Kiai Ma'ruf nggak datang atau wakilnya juga tidak datang, karena kita punya dua cadangan, saudara. Jadi pertama, kita berharap yaitu ketua umum daripada MUI yang menjadi khotib, atau kalau berhalangan wakil ketua umumnya, yaitu Kiai Haji Yunahar Ilyas. Nah, karena kedua orang tua ini tidak hadir, teman-teman langsung mendaulat saya. Jadi kalau begitu, Habib yang mesti jadi khotib. Nah, saya bilang baik, saya terima. Sudah tinggal tunggu. Azan pertama sudah dikumandangkan. Saya nggak tahu presiden mau datang. Selesai sholat sunnah qobliyah, baru ada kabar presiden mau datang, sudah. Nah, jadi artinya apa? Presiden datang mendadak, kita tidak pernah diberitahu, padahal presiden sehari sebelumnya sudah menolak, di pagi masih menolak, akhirnya siangnya pada posisi yang beliau nggak bisa menolak lagi, saudara. Nah, sekarang saya bertanya, itu anugerah siapa? Pertolongan siapa? Presiden nggak mau hadir, kalau Allah suruh hadir bagaimana? Saya mau tanya, saudara, yang berlaku kehendak presiden atau kehendak Allah? Kehendak presiden atau kehendak Allah? Anugerah siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha kuat? Takbir.
dimulai. Jadi isi khutbah sekalian didengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya tanya ke semuanya, itu anugerah siapa? Anugerah siapa? Ada itu rekayasa manusia? Ada aturan manusia? Enggak, saudara. Itu semua pertolongan Allah. Baik. Yang berikutnya, saudara. Yang ke-8. Dengan kuasa Allah, sejak acara dimulai jam 8 pagi sampai jam 12 menjelang Jumat, Allah kasih suasana di sekitar Monas, saudara, itu sejuk. Karena awannya hitam, anginnya juga dingin, nggak ada rasa panas, saudara. Betul? Betul? Dan Allah nggak kasih hujan dulu, saudara. Jadi supaya zikirnya tertib, tausiahnya tertib, semuanya tertib. Masya Allah. Saya tanya, anugerah siapa? Anugerah siapa? Kekuasaan siapa? Takbir. Nah, begitu menjelang Jumat, panitia kebingungan. Kebingungannya apa? Saudara, ini manusia sebanyak ini wudhunya dari mana? Betul disediakan wudhu di pinggir-pinggir jalan sana, saudara. Ini di dalam Monas. Ini mengambil wudhu aja orang bisa jalan desek-desekan, saudara. Bagaimana mereka mau ambil wudhu? Oh, tayamum. Ini di bawah kakinya aspal, bukan debu. Dalam mazhab Syafi'i kan nggak bisa tayamum sama aspal, saudara. Saudara, terus terang, panitia pada saat itu, saudara, hanya berharap mudah-mudahan wudhunya belum batal dari pagi. Padahal yang buang angin udah banyak gitu. Masya Allah. Terus terang lagi saya tanya, saudara, itu yang namanya orang duduk dari pagi sampai siang, capek gak? Lelah gak? Ada dehidrasi gak? Menjelang azan pertama, Allah berikan hujan luar biasa. Jadi bingungnya kita belum selesai, Allah udah kasih jawaban. Ma'us sama, air langit, air hujan Allah tumpahkan, langsung umat ambil wudhu dari air tersebut. Subhanallah. Bukan hanya disegerin dengan wudhu, badannya dibasahi dengan air biar seger. Yang ngantuk hilang, yang lelah hilang, yang capek hilang, dan mereka lebih semangat lagi berjuang. Betul? Saya tanya, waktu hujan ada yang bubar? Ada yang lari? Ada yang marah dengan hujan? Marah atau bersyukur? Saya tanya, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha agung? Takbir! Takbir! Alhamdulillah. Dan yang terakhir 10, saudara, begitu hujan Allah turunkan, orang ambil wudhu, kemudian sholat sunnah qabliyah, saudara, sebagian duduk berzikir, sebagian masih sibuk ambil air wudhunya dengan air hujan. Selesai qabliyah tadi, begitu masuk khutbah, hujan berhenti, saudara. Supaya semua jadi serius ngikutin khutbah. Bagus tidak? Saya tanya, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Apa bisa itu diatur sama manusia? Bisa diatur sama manusia. Takbir! Takbir! Dalam penjelasan itu saya mau tanya, berarti aksi bela Islam 212, saudara, ditolong oleh siapa? Dibantu oleh siapa? Diberkahi oleh siapa? Berarti gerakan tersebut kalah atau menang? Kalah atau menang? Kalah atau berkah? Takbir! Sallu ala nabi. Dan pertolongan Allah yang kita tidak boleh lupa, manusia jutaan hadir seperti itu, tidak terjadi kerusuhan. Tidak terjadi kerusuhan. Ini bukan saja yang pertama sepanjang sejarah Indonesia, tapi juga ini yang pertama sepanjang sejarah dunia, saudara. Jadi Jumat yang dilaksanakan saat itu dengan jutaan manusia, Jumatnya tertib,
sholatnya tertib, acaranya tertib, semua berjalan damai, semua satu tujuan untuk membela Al-Quran, untuk membela Islam. Ini semua hanya bisa terjadi dengan pertolongan siapa? Saya mau tanya, tentara kalau nyiapin pasukan saudara 7 juta orang, berapa jam dia perlu? Coba lihat saudara. Tapi umat Islam ngerapikan soft berapa menit saudara? Sebentar, iqamat udah rapi softnya saudara. Langsung sholat rapi. Subhanallah. Anda lihat fotonya dari atas saudara. Rapi itu soft. Semua menghadap kiblat. Dan yang menariknya lagi apa? Yang paling menarik saudara, itu gambar dari atas. Kalau Anda lihat posisi imam paling depan miring, itu polisi kan nutup jalan dari patung kuda sampai istana. Nah, Anda lihat kan, ditutup. Mungkin ada orang marah, kurang ajar, di polisi tutup. Kalau saya lihat, itu Allah yang nutup sudah. Kenapa? Sebab kalau Anda lewat batas, Anda lewatin imam sudah. Subhanallah. Lihat di posisi gambar sudah. Jadi jangan diberikan batas akhir. Itu batas akhir, Anda masih di belakang imam. Anda lewat, maju sampai ke istana, Anda akan melewati imam. Sholat Anda tidak sah sudah. Saya mau tanya, itu yang atur stok begitu siapa? Apa iya polisi mikir, oh ini sejajar sama imam, ini enggak? Ada polisi mikir gitu. Jadi siapa yang tetapkan itu semua? Siapa yang gerakan itu semua? Siapa yang atur itu semua? Jadi anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir, takbir. Sallu ala nabi. 7 juta orang lebih turun kemarin. Ada kekurangan air? Ada kekurangan makan? Nggak ada, semua terjamin saudara. Luar biasa saudara. Kemudian pulang ada kekurangan bis, sampai akhirnya pemerintah nyerah nyediain 300 bis buat pulang saudara. Alhamdulillah. 300 bis orang Kamburan suruh sewa mabur gitu saudara. Subhanallah. Jadi sekali lagi saya tanya, jujur, jawab dengan hati nurani kita, itu semua anugerah siapa? Jawab dan kompak, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha agung? Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, setelah saya jabarkan itu semua, saudara, yang penting kita evaluasi saat ini adalah jangan sampai banyak yang kita turun kemarin itu menjadi penyebab sombongnya kita. Nggak boleh sombong, nggak boleh takabur, nggak boleh ujub. Jadi kita tetap harus bersyukur. Allah janji, Allah Ta'ala, in syakartum la azidannakum. Jadi kita harus bersyukur agar nikmat ini nanti ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa yang harus kita lakukan setelah aksi 212? Saudara, yang pertama, kita harus kawal kasus Ahok dengan ketat. Tidak boleh kita lalai. Hari ini kita dapat berita, sedang kita konfirmasikan bahwa salah satu jaksa penuntut umum yang akan menjadi wakil kita untuk menuntut Ahok itu adalah seorang Nasrani. Nah, ini sedang kita konfirmasikan. Dan kita mau lihat juga track recordnya. Kita mau periksa juga semua komentar-komentar dan pernyataannya selama ini. Nah, kalau dia termasuk yang miring menjadi pendukung daripada Ahok, maka nggak boleh dia didudukkan mewakili kita untuk menuntut Ahok, sudah. Nah, ini sedang kita pelajari. Nanti kalau datanya sudah lengkap, akan kita datangi lagi ke Jaksaan Agung. Karena kita minta jaksanya yang senior, jaksanya yang punya ghirah, yang punya rasa keagamaan, yang tahu
mana itu penistaan dan mana itu bukan penistaan. Nah, itu yang pertama. Jadi ini harus kita kawal. Nah, yang kedua, masih masuk dalam soal mengawal kasus Ahok. Kalau melihat jadwal, paling cepat 1 minggu, paling lambat 2 minggu, semestinya Ahok sudah harus disidang. Dan nanti kita akan datang ke Kejaksaan Agung. Apakah ini sudah dilimpahkan ke pengadilan? Kita juga akan datang ke pengadilan. Kita akan minta penetapan jadwal sidang. Nah, kalau sudah, maka kita akan umumkan ke masyarakat supaya setiap sidang kita datang. Jangan kita lepas begitu saja. Setuju? Setuju? Nah, itu yang harus kita lakukan setelah 212. Kawal terus kasus ini. Yang ketiga, sesuai dengan usulan Majelis Ulama Indonesia, di mana ulama di Majelis Ulama Indonesia sudah menyampaikan langsung ke Bapak Presiden. Hari Kamis kemarin, Ketua MUI itu dipanggil oleh Presiden, diajak bicara 4 mata, dan sudah menyampaikannya secara langsung. Nah, yang disampaikan adalah kalau tidak mau ada aksi bela Islam 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, maka pemerintah harus membuka pintu dialog. Nah, waktu MUI sampaikan itu, kami dari GNPF menyatakan siap. Kapan saja 24 jam pemerintah ingin berdialog dengan kita siap untuk hadir dalam dialog. Karena kita tidak pernah anti dialog dan kita tidak pernah takut untuk berdialog. Artinya silakan Presiden dengan jajarannya untuk hadir dalam dialog. Kami akan membawa tokoh-tokoh nasional, tokoh agama, tokoh nasionalis, tokoh kebangsaan yang kapabel dan berkompeten di dalam persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Kita siap untuk berdialog. Artinya kami akan sampaikan kepada pemerintah secara terbuka apa yang menjadi problem bagi bangsa ini. Nah, setelah kita sampaikan, silakan pemerintah untuk menjawabnya. Kalau pemerintah mampu menjawabnya dengan baik, argumentatif, logis, masuk di akal, tidak melanggar konstitusi, maka sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau memang kami yang salah persepsi selama ini, kami yang salah sangka kepada pemerintah, kami siap untuk minta maaf dan ikut dengan pemerintah. Tapi kalau pemerintah setelah kita sampaikan problem-problem tadi ternyata tidak mampu menjawab, atau jawabannya ternyata melanggar konstitusi, membahayakan negara, maka pemerintah harus siap untuk diluruskan. Kita bantu, ayo kita perbaiki kesalahan-kesalahan putusan tersebut, dan mari kita bangun negeri ini. Nah, sudah. Tapi kalau pemerintah nggak mau dialog, saudara, atau mau diperbaiki, nggak mau juga, saudara, maka jangan salahkan umat Islam. Kalau masih ada aksi bela Islam 4, 5, 6, 7, 1000, 2000 dan seterusnya. Umat Islam nggak pernah capek untuk berjuang, betul? Betul. Kita nggak akan pernah capek sampai kita masuk surga. Setuju? Takbir. Takbir. Karena Nabi yang mengatakan yasba'al mu'min min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Jadi seorang mukmin itu tidak akan pernah kenyang dengan kebaikan sampai penghabisannya adalah surga, sudah. Nah, jadi kalau pemerintah tanya, ini aksi bela Islam berhentinya kapan? Nah, kalau udah masuk surga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada yang nanya lagi, Habib, ini gimana aksi bela Islam 1, 2, 3, ntar ada 4, 5, 6, 7. Nah, saya bilang, kalau orang Betawi punya filosofi, kalau anak salah, kasih nasihat sekali nggak ngerti, kasih yang kedua, nggak ngerti, kasih yang ketiga, masih dilanggar, ya tempelek. Paham nggak? Orang Betawi begitu. Saya nggak tahu orang di luar Jakarta, di Solo gimana di Solo? Sama.
main bomba gente. Jadi cuma 3 kali aja peringatan. Di Sulawesi peringatan berapa? 3 kali. Di Solo 3 kali. Di Kalimantan Selatan 3 kali. Di Aceh 3. Berarti sama. Berarti nggak ijma itu. Berarti kalau aksi Islam 1 nggak mempan, 2 nggak mempan, 3 nggak mempan. Nggak boleh ada aksi Islam keempat. Yang ada revolusi. Setuju? Setuju? Takbir. Siap masuk surga. Takbir. Jadi kita lihat saudara. Jadi jangan coba-coba kalau sudah ditegur aksi bela Islam 1, 2, 3. Tahu-tahu pengadilan membebaskan Ahok. Makassar langsung teriak revolusi. Ayo saya mau tanya, kira-kira kalau terjadi begitu terima atau tidak? Siap turun lagi, siap revolusi. Jadi nanti turunnya jangan lagi di istana, jangan lagi di Istiqlal, jangan lagi di Monas, jangan lagi di HE, langsung kita rame-rame ke DPR MPR, saudara. Kita dudukin, kita nginep di DPR MPR, setuju gak? DPR MPR rumah siapa? Rumah siapa? Berarti rakyat boleh gak tidur sana? Boleh gak tinggal sana? Jadi kalau rakyat tidur di DPR MPR, saudara, makar bukan? Makar bukan? Rumah siapa? Rumah siapa? Kalau istana rumah presiden. Kalau kita tidurnya makar. Tapi kalau DPR rumah siapa? Rumah siapa? Berarti boleh gak datang ke DPR? Boleh duduk di DPR? Jangan kata duduk rebah aja boleh. Ini polisi bingung banget. Kalau ada yang ingin menduduki DPR berarti makar. Jangan kata duduk, buat tidur aja boleh. Masa duduk di DPR tidak makar, saudara? Saya tanya, DPR rumah siapa? Yang semangat jawab semua, DPR rumah siapa? Boleh rakyat datang? Boleh rakyat duduk? Boleh rakyat tidur? Boleh rakyat nginep? Boleh rakyat tinggal di sana? Takbir! Sallu ala Nabi. Ini dari sekarang nih, saya nasihatkan kepada anak-anak muda, jaga kesehatan. Setuju? Setuju? Itu mau jihad jangan merokok melulu. Mau jihad merokok gak berhenti-berhenti. Begitu diajak jalan kaki. Gimana? Mau kuat gak? Mau kuat? Mau sehat? Mau jihad? Jangan merokok. Duit rokok tabung buat nginep di DPR nanti. Setuju? Saya mau tanya, yang merokok sehari berapa duit? 10.000, 20.000 sebulan, 600.000 3 bulan, 1,8 juta. Cukup gak buat minum seminggu di DPR? Betul? Jadi mulai hari kita berhenti ngerokok. Duit rokoknya kita kumpulin 3 bulan, 1,8 juta minum seminggu DPR MPR. Setuju? Setuju? Bukan. Saudara, kalau Anda berhenti ngerokok, duit punya, nanti datang nggak ada yang bisa menuduh Anda dibayarin. Betul? Betul? Jadi kalau nanti wartawan tanya, ini Bapak datang kemarin dari mana? Duit rokok gue buat tabung. Setuju? Takbir! Takbir! Mudah-mudahan habis berhenti rokok 3 bulan terus berhenti. Amin. 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 Kayaknya yang amin yang gak ngerokok. Siapa yang ngerokok yang aminnya kencang? Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah Allah kasih kita kemenangan. Amin. Baik saudara, waktu kita masih sangat banyak. Kita akan minta sambutan dari beberapa tokoh kita. Di sini ada Wakil Ketuanya NPF, yaitu Kiai Haji Misbahul Alam, ada Sekretaris GNPF,
yaitu Kiai Haji Muhammad Al-Khattab, dan juga ada yang lainnya. Kita minta nanti sambutan dari mereka semua. Tapi sebelumnya, insya Allah nanti saya juga ingin umumkan hari ini adalah hari wafatnya ibunda kami tercinta 4 tahun yang lalu, yaitu almarhumah Syarifah Sida binti Alwi bin Muhammad bin Zaid Al-Attas. وما ترنم يا الله وما ترنم يا الله